Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya merasa sangat berbahagia sekali karena bisa menyapa anak-anakku semuanya. Meskipun hanya melalui sebuah video dan kita belum diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara langsung di sekolah, tapi saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung karena kalian resmi menjadi siswa dan siswi di SMA Negeri 2 Ngadirejo. Meskipun kita semuanya tahu, untuk saat ini pembelajaran dilakukan secara online dan belum bisa dilakukan secara tatap muka di sekolah, tetapi saya yakin semangat kalian untuk belajar dan menuntut ilmu itu masih sangat tinggi. Antusiasme kalian besar untuk mengikuti pembelajaran online ini. Nah, kalian pasti merasa bingung ya siapa yang berbicara ini. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu biar kalian mengenal saya, agar kalian tidak merasa bingung. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, ini adalah profil saya, bisa dilihat di sebelah kanan saya. Nah, nama saya adalah Dika Dunirmalita, bisa dipanggil Bu Dika, Bu Dwi, atau Bu Nirmalita, seenaknya, senyamannya kalian. Tetapi biasanya orang-orang di sekitar saya itu memanggil saya dengan sebutan Bu Dika, karena nama itu nama familiar ya, mudah diingat. Nah, saya lahir di Kabupaten Pacitan pada tanggal 23 April tahun 1997. Saya memiliki saudara laki-laki yang umurnya tidak jauh berbeda dengan saya. Alamat rumah saya berada di Dusun Kerajaan, Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan. Kalau kalian ingin berkunjung, boleh-boleh saja, lebih tepatnya di dekat SDN 1 Wonokarto. Nah, itu adalah alamat rumah saya. Saya juga memiliki hobi sama seperti dengan kalian. Hobi saya itu olahraga, khususnya bola voli. Saya dari kecil sangat mencintai bola voli karena saya sering mengikuti ekstra bola voli di SD, di SMP, bahkan di SMA. Jadi nanti kalau kalian suka bola voli bisa bergabung di ekstra di SMA Negeri 2 Ngadirejo ya. Tapi selain olahraga bola voli, saya juga sangat menyukai menulis. Kenapa saya memiliki hobi menulis? Karena bagi saya menulis itu menyenangkan. Itu bisa saya jadikan dokumentasi di masa tua nanti saya. Jadi apabila nanti saya sudah tua, saya bisa buka dan bisa membaca tulisan-tulisan yang pernah saya tulis di waktu masih muda. Dan itu adalah merupakan sebuah kenang-kenangan yang sangat berharga menurut saya. Jadi apabila kalau kalian punya ide atau pemikiran, silahkan dituangkan dalam sebuah tulisan. Agar apa? Agar idenya tidak hilang begitu saja. Jadi kalau misalnya sudah kalian tuangkan dalam sebuah tulisan, tentu saja itu sebagai dokumentasi dan masih tersimpan dalam sebuah tulisan. Jadi apa salahnya kalau kalian menulis? Nah, itu adalah hobi saya juga. Nah, ini juga saya memiliki akun sosial media, karena saya yakin anak-anakku semuanya memiliki akun sosial media ya, baik itu Facebook atau Instagram, dan bisa dilihat. Nah, kalau kalian pengen kepo juga nggak apa-apa, bisa di follow, nanti juga saya follow back. Nah, itu adalah profil singkat saya tentang diri saya. Nah, saya di SMA Negeri 2 Ngadirejo itu adalah mengampu atau mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nanti di SMA Negeri 2 Ngadirejo untuk guru bahasa Indonesia tidak hanya saya, tapi ada Bapak Sujianto. Tapi beliau mengajar kelas 12 dan kelas 11 IPA, sedangkan saya itu mengajar kelas 10 dan kelas 11 IPS. Nah, nanti di kelas 10 kalian akan bertemu dengan saya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kira-kira kalau kalian mendengar bahasa Indonesia itu yang terfikirkan itu apa? Pasti kalian memikirkan bahasa Indonesia itu membosankan atau menyeramkan atau bikin ngantuk. Nah, itu mindset seperti itu harus dihilangkan mulai dari sekarang. Karena apa? Karena bahasa Indonesia itu menyenangkan, tidak membosankan ya.
Karena saya yakin dari kecil kalian sudah diajari mengenai bahasa Indonesia hingga sekarang ya, sampai sekarang SMA kelas 10 pasti kalian sudah mengenal bahasa Indonesia. Karena apalagi kita warga negara Indonesia, tentu saja bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Nah, itu tentu kita sebagai generasi penerus memiliki kewajiban untuk melestarikan bahasa kita sendiri. Jangan kita terpengaruh dengan bahasa asing ya, meskipun kita belajar bahasa asing, tapi kita harus tetap melestarikan bahasa kita sendiri ya, bahasa Indonesia. Jadi jangan punya pikiran kalau bahasa Indonesia itu membosankan, karena di dalamnya itu sangat luas sekali yang harus kalian belajar tentang bahasa Indonesia. Tentu mungkin dalam pikiran kalian kalau bahasa Indonesia itu hanya berurusan dengan membaca dan menulis ya, tapi tidak hanya itu sebenarnya, tidak hanya membaca dan menulis. Tetapi kalau kalian misalnya tidak membaca buku, saya yakin wawasan kalian tidak akan bertambah, ya kan? Nah, dengan membaca pasti wawasan kalian akan bertambah. Itu ada manfaatnya juga. Apalagi menulis, seperti yang saya katakan tadi. Kalau kalian menulis, pasti kalian punya dokumentasi. Saya yakin di SMP yang sering mencatat mata pelajaran ya, untuk materi mata pelajaran, pasti masih sampai sekarang masih ada ya kan. Nah, itu adalah sebagai bukti dokumentasi kalian di waktu SMP. Jadi tidak ada salahnya untuk sering membaca dan menulis. Jadi mulai sekarang harus dihilangkan ya untuk pemikiran bahwa bahasa Indonesia itu membosankan. Karena dari bahasa Indonesia banyak yang kita pelajari. Contohnya apabila kalian grogi ya, untuk menyampaikan pendapat atau berbicara seperti ini, nah kalian bisa belajar dari bahasa Indonesia. Selain itu juga kalian belajar mendengarkan, masih banyak lagi. Nah, nanti kalian akan berjumpa dengan saya selama 1 semester dan 2 semester tentang materi bahasa Indonesia. Nah, untuk materi kelas 10 di semester 1 ya mengenai bahasa Indonesia, saya akan sampaikan, saya akan kasih gambaran biar kalian tidak merasa bingung. Nah, ini saya kasih gambaran yang akan kalian pelajari di semester 1, yaitu ada 4 materi yang akan kalian pelajari. Yang pertama yaitu teks laporan hasil observasi, yang kedua teks eksposisi, yang ketiga adalah teks anekdot, dan yang keempat adalah cerita rakyat dan cerpen. Untuk materi pertama yang akan kalian pelajari nanti yaitu berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Nah, dari anak-anakku semuanya pasti sudah pinjam buku bahasa Indonesia ya dari perpustakaan. Saya yakin kalian semua sudah memiliki buku paket tersebut. Saya ingatkan jangan lupa untuk membaca bukunya, jangan dibiarkan bukunya nganggur. Jadi kalian harus sering-sering baca agar kalian tahu materinya itu seperti apa. Nanti kalau tidak dibaca, bukunya akan rusak, dan saya yakin kalau sudah rusak kalian pasti akan malas untuk membacanya ya. Jadi harus sering-sering dibuka. Nah, untuk hari ini saya akan menyampaikan mengenai peta konsep pembelajaran untuk materi laporan hasil observasi. Nanti biar pertemuan selanjutnya kalian sudah paham, sudah membaca terlebih dahulu di rumah, sudah mengerti apa itu teks laporan hasil observasi. Nah, ini adalah konsepnya, bisa kalian lihat, bisa kalian baca apa saja poin-poin pentingnya. Nah, saya akan kasih gambaran sedikit mengenai apa sih itu sebenarnya teks laporan hasil observasi. Saya rasa kalian sudah tidak asing ya mengenai observasi. Nama observasi adalah pengamatan. Nah, saya yakin pada waktu di SMP sudah pernah diajarkan mengenai observasi atau melakukan kegiatan pengamatan. Nah, misalnya kalian ingin melakukan pengamatan kegiatan ekstra pramuka di SMA Negeri 2 Ngadirejo. Tentunya kalian harus melakukan pengamatan selama mungkin 1 minggu atau 2 minggu agar kalian mendapatkan informasi mengenai pramuka di SMA Negeri 2 Ngadirejo. Misalnya, ekstra tersebut diadakan hari apa saja, terus berapa banyak yang mengikuti kegiatan pramuka, program kerjanya seperti apa saja. Nah, itu perlu dilakukan observasi. Kalau misalnya kalian sudah mendapatkan informasi tersebut, nah itu bisa kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf atau kalimat ya, menjadi sebuah paragraf, terus kalian tuliskan. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, itu adalah gambaran mengenai hasil teks laporan hasil
observasi. Teks observasi itu sendiri adalah teks yang berisikan tulisan dari hasil pengamatan atau observasi pada suatu objek. Nah, tentunya itu didasarkan pada fakta ya, tidak boleh dilebih-lebihkan. Jadi objeknya tadi misalnya adalah kegiatan pramuka. Jadi informasi apa saja yang kalian dapatkan dari ekstra pramuka di SMA Negeri Ngadirejo, nah itu dituangkan pada sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, untuk lebih detailnya lagi nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, itu tadi adalah gambaran sedikit mengenai teks laporan hasil observasi. Kita sudah nyicil ya, jadi nanti silahkan di rumah dilanjutkan untuk membaca materi mengenai teks laporan hasil observasi. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi, karena ini adalah untuk permulaan kalian. Jadi tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa bukunya dibaca. Dan untuk hari ini anak-anakku yang mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia ini, nanti silahkan kalian mengirimkan bukti foto atau screenshot kalau kalian ini telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nanti silahkan kirimkan ke kontak person di sini ya, kontak person di bawah sini. Nah, itu atas nama saya. Nanti saya tunggu sampai pukul 12. Apabila kalian belum mengumpulkan bukti screenshot, itu berarti tandanya kalian tidak mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Dan nanti jangan lupa pada waktu mengirimkan foto atau screenshot dikasih nama dan kelas ya, dikasih identitas. Nah, terima kasih, dan jangan lupa tadi tugasnya untuk baca di rumah ya. Tetap belajar dan jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Nanti apabila ada permasalahan atau problem tentang bahasa Indonesia, nanti bisa hubungi langsung di grup WA atau langsung chat saya pribadi. Yang penting jelas ada identitas nama dan kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video berikutnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.